Halo selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali Kompas Bisnis menjumpai Anda. Dan hari ini kita mengangkat terkait dengan yang di belakang saya ini. Kalian ini tim yang mana? Kerja bagai kuda atau lebih mengutamakan work-life balance? Ini bukan bicara salah dan juga benar karena tergantung dengan tujuannya. Nah, kalau mengacu pada portal kesehatan Halodoc, work-life balance muncul dari perasaan puas ketika kamu bisa menjalani dua kehidupan secara sekaligus tanpa terbengkalai salah satunya. Misalnya mampu memberikan hasil yang baik di tempat kerja tanpa mengorbankan kesehatan atau kebahagiaan pribadi. Konsep work-life balance juga memiliki beragam keuntungan seperti menurunkan risiko stres, meningkatkan kesejahteraan mental, hingga meningkatkan kesehatan fisik. Namun saudara, ini nyatanya meski memiliki segudang manfaat, banyak tokoh dunia yang bertolak belakang dengan konsep yang satu ini dan lebih memilih bekerja bagai kuda. Siapa saja mereka? Kompas Bisnis berangkumnya untuk Anda berikut ini. Nah, ini yang pertama adalah datang dari sosok yang sedang viral di dunia karena secara terang-terangan menentang gagasan work-life balance. Siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi. Kami kutip dari The Guardian, Takaichi bilang, ini dia, saya akan meninggalkan gagasan keseimbangan kerja dan kehidupan. Saya akan bekerja, dan juga bekerja. Saya akan membuat anggota Partai Demokratik Liberal bekerja bagaikan kuda. Wah, luar biasa ini. Langkah Sanae Takaichi menuai kecaman luas karena Jepang sudah lama berjuang mengatasi isu kematian akibat bekerja secara berlebihan. Banyak yang menilai rapat pada dini hari tidak hanya ekstrim dan juga tidak sehat, tetapi juga memberikan beban yang tidak perlu bagi stafnya. Namun pendukung Takaichi menilai kritik yang muncul dari pihak oposisi ini berlebihan. Berikut pernyataan dari Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. 男女が共にですね、希望に応じて育児や介護とも両立できるような働き方、これを実現していくことは必要だと思います。私も今睡眠時間はだいたい2時間から長い日で4時間です。はい。だからお肌にも悪いと思っております。でも共にやっぱり希望に応じて育児や介護をちゃんと両立できるようにして、なおかつ、仕事もできる、で余暇も楽しめる、リラックスできる、そういう状況になればこれが非常に理想的な姿です。 Nah, itu tadi yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Jepang yang membuat stafnya kerepotan karena harus menggelar pertemuan jam 3 pagi, bukan main. Selain Sanae Takaichi, kira-kira ada siapa lagi ya yang bertolak belakang dengan ide work-life balance? Yuk lihat di World Data selanjutnya. Ini dia yang juga sangat terkenal. Ada sosok dari India yaitu Shah Rukh Khan, aktor yang dijuluki Raja Bollywood ini dalam sebuah wawancara dengan Times of India pernah bilang, Anda tidak bisa tenang dan damai jika ingin sukses. Apakah Anda setuju dengan Shah Rukh Khan? Ini Shah Rukh Khan menegaskan, jika kamu tidak tahu bagaimana caranya berkorban, kamu tidak akan meraih kesuksesan. Kamu harus melepaskan apa yang kamu miliki saat ini. Shah Rukh Khan ini mengaku hanya tidur 4-5 jam sehari lalu pergi bekerja setiap pagi. Ia bilang bahwa jalan menuju kesuksesan penuh dengan tantangan, kesedihan, penderitaan, dan juga rasa sakit. Bagaimana? Kamu setuju dengan Shah Rukh Khan yang tadi ucapannya terkait dengan kerja keras ini dan juga harus bekerja jor-joran dan tidur hanya 4 jam demi meraih kesuksesan. Kalau Shah Rukh Khan sih terbukti sukses ya. Kalau ada tokoh yang lain siapa lagi ya kira-kira yang juga bekerja keras? Lihat di data selanjutnya. Nah ini dia, ini ada pendiri Tesla, Elon Musk yang menjadi orang paling kaya di dunia berdasarkan The Bloomberg Billionaires Index dengan total kekayaan sebesar 435 miliar dolar Amerika. Namun jika dirupiahkan ini jadi 7.288 triliun rupiah, berapa tuh nolnya. Dan ternyata manusia paling kaya di planet ini juga menolak konsep work-life balance. Elon Musk bilang ini 17 jam kerja per hari, 120 jam per minggu. Jam kerja yang panjang ini dia jalani sambil memimpin Tesla dan juga SpaceX melewati masa-masa sulit. Ia juga sering menghabiskan malam di kantor dan mandi di gedung asosiasi keagamaan di awal karirnya dan tidur di lantai pabrik untuk mengawasi produksi. Dilansir oleh Business Insider, bagi Musk tingkat komitmen yang ekstrim ini bukanlah pengecualian melainkan sebuah ekspektasi.
Kalau Elon Musk menghabiskan waktu 120 jam kerja per minggu, bagaimana dengan rata-rata jam kerja karyawan di Indonesia? Kompas Bisnis mengajak Anda melihat data berikut. Nah, ini dia ada berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, idealnya jam kerja karyawan adalah 40 jam per minggu. Namun tentunya ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kebanyakan di berbagai sektor ya. Ini ada dari sektor perdagangan, ada 45 jam sehari, jasa akomodasi dan juga makanan minuman 45 jam, informasi dan komunikasi 46 jam sehari, pertambangan dan penggalian ini 48 jam kerja seharinya. Dan terakhir ada transportasi dan pergudangan, ini rata-rata menghabiskan waktu bekerja dalam sehari yaitu 48 jam. Tentunya rata-rata jam kerja ini juga tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing dan jauh ya dengan jam kerja tokoh-tokoh yang sempat Kompas Bisnis bahas barusan. Dan saudara, konsep bekerja dengan seimbang, setiap pekerja punya definisinya masing-masing. Namun benang merahnya adalah kesehatan mental tetap harus dijaga agar bisa tetap waras saat bekerja. Berikut kata pekerja soal work-life balance. Kerjaan sebaik-baiknya sampai kita dapat yang lebih baik. Kalau misalnya masih belum dapat juga, minimal ya kita bertahan. Setidaknya kita masih punya penghasilan yang bisa kita pakai buat hidup sebulan ke depan lah, kurang lebih gitu. Tapi juga jangan dipaksain juga, karena kalau misalnya kalau enggak nanti sakit kan badan gitu. Kerja dengan kehidupan aku tentunya untuk badan supaya tetap sehat itu aku selalu mengutamakan itu olahraga ya, entah itu yoga, entah itu pilates, bahkan itu nge-gym. Karena selain kita kerja di sini itu kan bisa dibilang untuk waktu itu kan nggak terlalu waktunya itu kan nggak pasti. Bicara work-life balance itu kan orang beda-beda ya definisinya. Kalau saya sendiri bilangnya itu kerja itu kan dulu kalau misalnya kita mau mau sukses itu kan tolak ukurnya beda-beda gitu kan. Tapi kalau menurut saya itu yang terpenting itu kita mengerjakan sesuatu tapi kita juga dapat happiness-nya gitu, kita dapat kebahagiaannya juga gitu kan. Saudara, jika melihat sosok yang mencapai puncak karirnya dengan berbagai cara termasuk bekerja bagai kuda, apakah ini jadi konsep ideal bagi pekerja yang ingin mencapai kesuksesan atau justru gagasan work-life balance lah yang paling cocok karena menghindarkan karyawan dari stres dan juga gangguan kesehatan? Setelah jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya dengan psikolog klinis personal growth, Talisa Carmelia. Tetaplah bersama kami.